Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini sebenarnya ngobrol santai ya. Bang Roni boleh disapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, buat saudara-saudara yang baru menonton siaran langsung dari Ustadz Andi Boni. Masya Allah. Dan di channel YouTube kita. Di channel YouTube. Gaya banget sih. Gak apa-apa ya ini mah. Buat apa? Silaturahmi. Silaturahmi. Biar nggak terlalu tegang. Biar nggak terlalu tegang. Iya benar. Jadi hari ini tuh kita nggak agendain bikin video, apalagi nggak agendain apa? Silaturahmi nggak ya? Tiba-tiba aja. Alhamdulillah, dan ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz bahwa kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan melihat lebih dekat mengenal sosok yang sangat inspiratif, dan kita doakan semoga saya, Bang Roni juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan senantiasa kita mau dan mampu untuk menjalankan perintah Allah. Ini yang keren tuh kan, kalau cerita hijrah udah banyak ya Bang Roni ya? Udah sering lah cerita hijrah ya. Mungkin yang masih sering apa ya, pengalaman itu kadang saya lebih tertarik sih dalam pengalaman perjalanan belajar dakwah ini. Ternyata ini sangat luar biasa. Di setiap waktu, setiap langkah, setiap detiknya ini menjadi sesuatu momen. Kadang ini meskipun itu momen pahit, tapi terkadang itu bisa jadi momen terbaik di hidup kita. Oh yes. Yang lebih ininya pengalaman dakwahnya ya? Iya, ke pengalaman dakwah. Jadi saya sendiri lebih seneng ke pengalaman dakwah dari door to door. Mungkin dari lampu merah satu ke lampu merah yang lain. Asli. Dari kota satu ke kota yang lain. Dari lampu merah ke lampu merah? Iya. Ketemu anak-anak pang berarti? Ya terjun langsung on the road. Jadi dakwah on the road, tanpa ada pengawalan, tanpa direncana. Seketika aja, dimanapun tempat, entah itu di terminal, di pasar, ketika sendiri berjamaah, ya ketika itu ya udah refleks saja. Terus hinaan yang paling wow gitu, pernah apa tuh? Ketika hinaan itu apa ya, mungkin dicampakkan atau memang benar-benar di apa ya, dihinakan gitu ya. Kayak gimana dicampakkan? Pernah sekali itu tahun berapa itu, 2017 atau 2018, itu keluar itu huruf di daerah Wonogiri, di daerah Kabupaten Wonogiri. Datang saya silaturahmi itu baru awal-awal itu, maksudnya udah 3 hari, tapi masih awam sekali lah. Itu udah perjalanan 1 tahun 2 tahun awal kenal dakwah, kenal Islam, belajar Islam ini. Ketika mengunjungi di suatu rumah, kita bikin kegiatan program silaturahmi, atau biasa disebut sama jamaah ini jaulah keliling. Kalau jaulah itu artinya keliling, kita keliling silaturahmi di lingkungan sekitaran masjid. Di ketika datang silaturahmi itu kita nyariin dari kepala keluarga atau bapaknya, laki-laki yang ada di rumah itu tadi. Jadi kita intinya kita ngajak aja ke masjid gitu. Tapi dengan basa-basi di dalam masjid ada tamu, ada jamaah. Ya kita apa namanya, pengen kenalan lah, kita ngobrolnya tapi di masjid. Ini aku tiba-tiba tertawa tuh loh Pak. Aku ngebayangin ini loh Mas. Aku ngebayangin kalau aku jadi keluarga ya, jadi warga, tiba-tiba didatengin Bang Roni. Bertato kan gitu. Anak saya utang berapa ini ya? Kan image gitu ya? Iya. Itu pernah nggak sampai diusir gitu maksudnya? Kalau diusir pernah. Jadi waktu datang ketok-ketok pintu, ada berapa rumah itu langsung tiba-tiba aja assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam gitu. Nyari siapa Mas gitu? Bapaknya ada Bu. Oh bapaknya baru pergi. Padahal bapaknya itu baru makan di depan TV. Sarung kan? Kelihatan. Baru makan, kelihatan jelas. Bapaknya baru pergi, tiba-tiba bapaknya lari masuk ke dalam. Dan akhirnya pun dia, ibu-ibu itu masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, keluar lagi ngasih uang pecah. Maaf Mas, kita nggak menerima sumbangan. Oh enggak Bu, saya nggak menerima sumbangan, saya nggak cari sumbangan. Dan akhirnya pun dipaksa dikasih uang, nggak saya terima. Saya di sini niatnya silaturahmi saja. Kita mau kasih kabar, kita ada jamaah, 1 jamaah dari Solo, kita baru iktikaf di masjid Ibu. Nah ini barangkali nanti Bapak kalau ada waktu luang atau dapat meluangkan waktu,
datang ke masjid temenin kita karena kita ini apa cari teman ngobrol lah bahasanya gitu ya. Dan itu pun tiba-tiba nggak tanpa salam, tanpa pamit, oh maaf mas gitu, ditutup aja, pintu ditutup, digedorin. Wah udah ya, Itu kencang. udah pakai sorban, pakai gas gitu. Udah gini ya, udah. Oh, udah gitu ya? Iya, Tahu ditutup sorban nggak tiba-tiba. bisa apa dipakai nggak tahu. Enggak lah. Oh iya masa. kan maaf. Pakai celana. Oh iya Celana. kan nanya. Maksudnya kan aku ya itu ya. Kalau yang rapi sih kan biasa, bener Iya, nggak? iya. Kalau rapi kita, maksudnya rapi ini bukan berarti Bang Roni nggak rapi. Maksudnya rapi dalam artinya, maksudnya orang Iya, kalau iya. aku didatengin nih sama yang nggak tahu siapa Iya. dan tampilannya biasa, nggak ada tato segala macem, itu aja aku udah rada ini siapa ya? Ya asuransi naon dia. Gitu, enggak pakai asuransi juga aku. Cuman maksudnya kalau didatengin Bang Roni itu kan, Iya. Jadi aneh. jadi aneh. Tapi ada nggak yang mohon maaf, pas didateng itu jadi, wih keren banget nih gitu, kok bisa sampai Nah, gini gitu. Ada yang jadi penasaran sampai ajak ngobrol lama, ada juga. Sering kalau ngajak ngobrol lama itu sering. Oh, iya? Tapi kadang saya sedih juga gitu. Kenapa? Kita ini dakwah diusir, dihina, dicaci, dimaki tuh kita sebenarnya harus beruntung. Ya. Kita ini orang-orang beruntung gitu. Jadi ketika dakwah diusir, difitnah, itu pun sudah menjadi sunnatullah gitu. Jadi tidak sembarangan orang ini dapat mendapatkan sunnah yang terbesar dalam dakwah gitu. Kalau ketika kita datang disiapin kopi, siapin buah itu udah biasa. Kalau kita datang diusir itu yang sangat luar biasa dalam dakwah itu tadi ya. Jadi sampai pernah datang di suatu tempat itu disajikan kopi. Padahal waktu kita silaturahmi kan mepet 1 jam saja, jam 5 sampai jam 6 maghrib ya, jam 6 sore. Itu disediain kopi, jadi kita cuma dapat silaturahmi itu 2 rumah, 3 rumah aja. Padahal target kita nih, ini kita bisa target kurang lebih 8 kan gitu. Nah ini di situ jadi cuma dapat 2 rumah, 3 rumah aja. Gara-gara diajakin ngopi, ngobrol, jadi asik ngobrol di situ, sampai lupa waktu kan gitu. Itu sampai Diajak ngobrol, ditanya-tanya disuruh kenapa makan, bisa. iya. Sampai ngobrol-ngobrol, tapi ya kita mau nggak mau karena orang tanya pasti kita jawab pun gitu. Terus tadi yang hinaan paling agak kena ke hati itu yang mana? Ditutup pintu atau ada lagi nggak yang banjur air gitu? Enggak, kalau banjir air belum pernah sih. Semoga aja nanti pernah. Mau nyoba nggak? Semoga aja nanti pernah. Oke, Ini- kita kabulkan doa beliau. Ini ngeri banget, ngeri banget. Jadi Kenapa sampai mengucapkan semoga nanti pernah? ya biar agar mendapatkan sunnah terbesar. Kalau orang pakai imamah, orang pakai surban, itu semua orang bisa. Orang pakai jubah, semua orang bisa. Tapi ketika orang dakwah sampai diusir, sampai difitnah, itu belum tentu setiap orang itu mendapatkan sunnah terbesar itu tadi. Jadi kadang orang ini ketika belajar dakwah, pertama kali saya kenal dengan orang-orang dakwah ini, saya dulu itu paling nggak suka dan langsung ngejudge, ini apaan 3 hari, 40 hari ini, buang-buang waktu, buang-buang biaya, padahal kita punya keluarga, punya kebutuhan, ngapain uangnya buat perkara yang sia-sia. Dulu sebelum kenal usaha dakwah gitu. Tetapi asbab memang mutlak yang berikan hidayah Allah ini, Allah balikkan gitu. Jadi ketika sudah kenal usaha dakwah pun, sampai orang ngeliatin nggak, dari penglihatan aja pandangan masyarakat mungkin saya sudah biasa gitu. Pakai jubah, pakai peci, pakai sorban, diliatin nggak enak itu udah biasa gitu. Udah jadi makanan sehari-hari lah. Ketika ke masjid, silaturahmi kemana. Tapi emang ini adanya saya seperti ini gitu. Saya nggak mungkin menjadi seperti kalian gitu. Emang gaya gue kayak gini gitu. Jadi kalau aku juga pernah terusir dari masjid karena nggak disangka ustadz. Oh kan sih kurang. Yang mau tidur di menuju ke Bali. Iya, salah satunya itu. Terus yang itu pernah aku di satu kota juga Jadi nggak sama. ada yang kenal gitu? Karena aku pakai bajunya gini, kan kalau Bang Roni udah bisa sampai mengamalkan segitu ya, aku kan jadi begini, mau ngisi di masjid diusir karena disangka tukang sound system. Ajib. Masa yang mau ceramah gitu. Nah, dari situ jadi wasilah hidayah juga akhirnya. Iya, kalau di masjid tuh harus ada adab kan gitu ya. Iya. Oh iya ya. Saya tuh mau sharing gitu kan. Mau sharing tuh harusnya aku pakai baju yang lebih rapi di masjid itu, pakai peci gitu kan aku baru belajar. Oke. Tapi kalau waktu kita ke Bali diusir dari masjid. Oh, Pergi. amazing. Yang malam itu kan Kita 3 motor. 3 motor Yang lain masih di belakang. masih di belakang. Masuk ke masjid. Parkir motor, Boni langsung ke pelataran dengan lelah begini. Mau Mas?
masjidnya mau tutup. Ya Allah Pak, kalah sama Indomaret Pak, masjid Pak. Masjidnya mau tutup. Indomaret 24 jam bos, masjid tutup. Jadi pantesan pintu hidayah jadi kita sendiri yang Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan lah. Jadi ini yang uniknya, maksudnya ada kenikmatan yang orang sangka itu benar-benar nikmat, buat kita nggak nikmat. Ada kenikmatan yang buat kita nikmat tapi buat orang nggak nikmat. Nikmat iman, Islam, hidayah, nikmat dakwah itu kan kita rasain nikmat, alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka atas dasar kenikmatan yang sudah engkau berikan, sampaikan. Karena fitrahnya manusia itu kalau dapat kenikmatan pasti ngomong. Cuma masalahnya indikator kenikmatan itu nikmat menurut siapa? Kalau nikmat menurut manusia sama nikmat menurut Allah beda cara pandang. Kadang yang nikmat menurut Allah itu nggak nikmat di cara pandang manusia. Iya nggak? Cara pandang manusia nikmat, kata Allah jangan. Maksiat tuh nikmat tapi cara pandang manusia. Tapi kalau dalam ketaatan itu nikmat, tapi cara pandang kita ketika mengenal Allah. Tapi kalau nggak kenal Allah kan nggak jadi nikmat. Makanya ketika orang yang dikasih nikmat hidayah sama Allah itu kadang sesuatu yang dianggap nggak nikmat sama makhluk pun jadinya nikmat. Salah satu tadi Dimatiin aja. siap di ya, oh iya, kita lagi sambil live Instagram soalnya kan aman. Jadi salah satunya tadi nikmat ketika dicaci dimaki jadi nikmat tuh kan aneh ah. Ya. Kita kan pada dasarnya nggak mau dicaci dimaki. Gengsi dong. Iya, pergi kamu, dasar kamu. Nama Boni. Sebut soalim, terus sering lah ya kita sebut soalim. Lu soalim lu. Wah itu benar. Lu yesterday afternoon boy lu, Oke. anak hijrahnya. Lu banyakan play-play. Yesterday afternoon boy itu anak kemarin sore. Garlic boy, anak bawang. Apa sih? Baru juga hijrah kemarin suka gitu ada yang kayak gitu. Garlic boy. Garlic boy. Iya, garlic boy, anak bawang. Oke. Yang sebenarnya itu nikmat Ya. karena mungkin Bang Roni Mas Roni udah kenal hidayah, terutama kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya yang dibikin apa gimana? Tapi pertanyaan yang paling menarik buat aku sih ya, nggak kangen sama masa lalu gitu yang kan. Malah diajak maksiat lagi. Sorry bro, kan ini peran orang di dia. Oh. Kan, jadi maksudnya, Hmm. kok berhenti ya? Berhenti. Ya, tapi jadi yang aku penasaran tuh, Sini Kak. kita semua kan kayaknya tahu lah ya. Yang tadi Boni bilang belum tentu nikmat gitu kan. Malah kemarin si Ahmed ngomong puasa tuh sekarang mah berat, dulu mah ringan. Kenapa? Dan dulu mah teu boga ilmuna. Nggak punya ilmunya dulu. Jadi ketika sudah tahu apa yang harus dilakukan pada saat puasa, malah jadi berat, tapi dengan senang hati menjalankan. Nah kan sekarang berat nih, tapi dengan senang hati menjalankan. Iya. Nggak kangen. Kalau dibilang kangen, bukan masa lalunya ya. Dengan suasana yang paling kangen itu biasa ngumpul sama teman saja. Ngumpul, nongkrong, ngopi ya, di suatu tempat. Mungkin kayak apa, nostalgia lah. Nostalgia. Nostalgia. Kalau sekarang nostalgia aja. Kalau dulu kita nostalgia. Oh gitu. ya, sekarang nostalgia. Nostalgia. Udah lah. Dia ajibnya rindu temen itu kadang sampai seperti kehilangan pacar gitu. Rasanya itu lebih kayak abis diputusin pacar nih. Boni lebih sakit tahu. hati kan? Boni pengalaman sakit hati. Diputusin pacar, apa ditinggalkan seorang wanita ini kadang sakit. Iya. Jadi kayak waktu rindu sama temen ini pengen datang tapi kita nggak mampu berbuat apa-apa gitu. Tapi dengan kelemahan diri kita, dengan iman kita yang masih lemah, maka kita untuk menjaga agar iman ini selalu aman ini bagaimana gitu. Termasuk Boni coba. Kangen tuh sih. Masa lalu yang bebas lah gitu. Akhirnya, sorry. Dulu mah bangun jam 9 nggak merasa berdosa. Biasa aja. Biasa Udah aja. terlalu Bangun pagi. jam 6 nggak merasa berdosa dulu kan. Kepagian malah. Terlalu pagi. Sekarang kan kangen gak sih masa-masa itu? Sebetulnya ya. Kalau ada ini, ada kangen, ada rindu. Jadi yang lebih mendalam dan mengenang itu rindu. Kalau kangen itu untuk sesuatu yang nggak terlalu banyak berbekas gitu, kayak jadi kangen tuh nggak kurang dalam. Jadi kalau bahasanya tuh lebih rindu. Tadi mungkin kerinduan terhadap masa lalu itu ketika sesuatu yang nggak baik, memang jadinya nggak baik. Karena ketika kita udah hijrah sebenarnya nggak mungkin merindukan kemaksiatan. Cuman kalau momennya, momen bertemu ngumpul, kawan, momen bertemu kawan. ngobrolnya aja. Makanya kan Ipang siapa? Ihsan Skuter tuh bikin lagu yang Rindu Sahabat.
Aku rindu semuanya. Ya dulu kita pernah ngumpul bareng, kita ngopi bareng, ngobrolin apapun, ketawa, hai, seneng. Tapi masih barengan. Tapi ketika kita hijrah, kita berubah, itu terkadang satu persatu sahabat tuh meninggalkan karena kita udah dianggap nggak asik kan. Nah itu sebenarnya yang momen menyakitkan ya sebenarnya. Momen menyakitkan tuh kayak, kita tuh pengennya dulu kita pernah maksiat bareng. Ini sekarang nih gue pengen ngajak taat bareng gitu. Nah itu yang luar biasa sahabat. Karena memang permasalahan sekarang orang susah istiqomah adalah kehilangan teman-teman yang asik. Itu makanya tadi pertanyaan situ tuh, terus cara menanganinya gimana sih? Kalau udah kangen masa lalu gitu ya, tapi saya tidak akan meninggalkan keyakinan saya sekarang, walaupun saya akhirnya harus kehilangan kesenangan saya bersama teman-teman itu. Apa yang membuat bertahan di jalur ini? Kalau bisa bertahan ini gimana ya? Jadi sulit sih sebenarnya kalau untuk diceritakan itu, tapi mau nggak mau ini sudah jadi pilihan, sudah jadi ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi ternyata orang hidup di dunia ini bukan hanya untuk diperintahkan bekerja saja, bukan, tetapi melainkan untuk taat kepada Allah. Tapi untuk taat kepada Allah ini banyak dengan cara gitu, melainkan dengan sholat, puasa, zikir, baca Quran, silaturahmi. Dan kita pun nongkrong ngopi, kita ketika membicarakan kebesaran Allah pun itu juga udah termasuk daripada bagian taat, ataupun bisa dikatakan jadi nilai ibadah gitu. Jadi setiap kita nongkrong ini kita bikin asik gitu. Jadi memang ternyata kebahagiaan itu bukan di mobil yang mewah, bukan di motor yang banyak, bukan di harta yang banyak, tetapi memang kebahagiaan itu dalam amalan agama yang sempurna gitu. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi maka ketika kita ini mengamalkan agama, maka pastinya itu kebahagiaan pun akan mengikutinya. Kesuksesan pun bukan dari perusahaan kita ini maju dengan keuntungan bermiliar-miliaran, bukan. Tetapi kesuksesan ini kita dapat mengamalkan agama secara sunnahnya dari baginda Rasulullah SAW. Ini bagaimana gitu. Jadi ketika kita ini belajar amal agama, maka nanti kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan ini maka akan datang dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu mencari kebahagiaan, maka kebahagiaan itu akan datang kepada diri kita. Justru kebahagiaan yang akan mencari kita. Kebahagiaan yang akan mencari kita. Amun Boni, bertahan alasannya apa? Bertahan gimana nih? Bertahan di jalur ini gitu. Maksudnya tuh kan, yolah kayak dulu aja, motor-motoran tuh nggak usah panik, panik gitu. Aduh, kan kayaknya lebih enjoy gitu dulu. Iya, yang bikin bertahan itu sebenarnya karena kecintaan kepada Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, Innalladzina qalu rabbuna Allah. Siapa saja manusia yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzalu alimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Jannati lati kuntum tu'adun nahnu awliyaka hukum fil hayati dan seterusnya ya. Quran surah Al-Fussilat. Jadi pertama siapa saja orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan mereka summastaqamu menetapkan pendiriannya. Jadi istiqomah ini memang pilihannya karena sudah tersadarkan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Jadi kita pengen hidup gimana kehendak Allah. Do what Allah loves and always love what Allah said gitu. Selalu mencintai apa yang Allah perintahkan, selalu mencintai apa yang kemudian Allah sampaikan dan mengerjakan sesuatu yang Allah cintain aja lah. Tapi janji dari Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alimul malaika. Justru Allah akan mendatangkan malaikat yang sedang mengatakan kepada dirinya, ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Kamu jangan takut tentang apa yang ada di hadapan, karena semuanya sudah ada dalam jaminanku. Wala tahzanu, dan kamu gak usah bersedih karena apa yang di masa lalu kamu saya udah ampunin. Wa absiru bil jannah, berbahagialah dengan surga yang sudah aku janjikan. Jadi kayak siapa sih janji yang paling konsisten gitu, atau yang gak mungkin diingkari? Ya cuman janji Allah dan Rasul. Janji manusia susah dipegang. Nah sekarang masuk ke konsisten, naik turun gak iman? Iman, masalah iman ini. Kalau iman ini kadang bisa dilihat daripada amalan yang nampak gitu. Iya, makanya kita bicaranya yang sederhana aja gitu kan ya. Kan harus sederhana kan ya? Sederhana aja, yang ringan-ringan aja. Naik turun nggak nih? Kalau iman mah yang ini aja ya, yang ringan ya. Yang pastinya bukan naik turun lagi. Kalau iman umat akhir zaman ini bukan naik turun lagi, keluar masuk. Allahu Akbar.
Kayak gimana? Hari ini, malam ini kita bisa membicarakan kebesaran Allah. Tapi ketika besok bangun tidur, kita lupa bahwasanya ini kita dapat hidup kembali, dapat bangun daripada tidur kita ini nikmat juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ketika orang beriman ini pasti akan ingat Allah terus. Tapi ketika iman lemah ya kita boro-boro nyebut Allah gitu kan. Gitu. Kita mau nongkrong, mau ke masjid aja kadang berat gitu. Nah itu, pernah nggak itu? Ya itu mungkin Kalau saya sering, saya duluan. Saya juga mungkin pernah oh jangan ya. saking pernahnya jadi sering juga. Jadi gimana? Tapi kita ini gimana ini untuk dapat menguatkan iman ini, salah satunya dengan cara kita silaturahmi. Kita niatkan ini untuk Nyari doa ya. silaturahmi, jadi agar senantiasa ini dapat untuk meningkatkan keimanan kita ini, kita sering-sering aja membicarakan kebesaran Allah, membicarakan sabda gitu. Rasulullah, kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini. Nanti dulu kamu jawab dulu. Maka ketika kita ini sering-sering membicarakan kalamullah, sebagaimana kita ini melemparkan bola ke dinding. Ketika kita ini melemparkan bola ke dinding ini dengan kencang, maka kembalinya juga pun akan kencang juga. Tapi ketika kita lemparkan pelan, maka pun juga kembalinya juga dengan pelan juga. Jadi begitu pula dengan kita ini membicarakan perkara amal agama, maka akan kembali kepada diri kita. Hakikatnya dari dakwah ini kan bukan untuk mendakwahi orang lain, tetapi ketika kita dakwah ini untuk mendakwahi kita sendiri, agar diri kita ini tidak menjadi terdakwah gitu. Oke, good. Gimana biar saya pengen cepet-cepet Boni. Ini penasaran banget. Padahal konten YouTube aku loh. Naik turun tuh Bon. Gila, kamu naik turun nggak Bon? Jadi nggak boleh menelanjangi ustadz itu. Tapi karena ustadznya milenial ya. Iya. Ustadznya milenial. Ini roller coaster dalam kehidupan. Yang ringan ya, yang ringan aja kita bahas. Iya, roller coaster dalam kehidupan lah. Maksudnya tuh jangan sampai ucapan ini malah menginspirasi orang pun untuk ustadz aja bisa naik turun. Tapi benar, kita harus mengerti bahwa kita tuh nggak artinya konsisten terus. Ada loh waktu kayak misalkan males-malesan aku kemana-mana. Males ya ngisi kajian. Lagi males ya ngisi kajian, pengen sama istri gitu, pengen sama anak, pengen atau misalkan lagi ada masa males baca buku gitu, lagi males murojaah. Ada masa-masa itu gitu, kayak kelupain buat amal ibadah, bahkan yang ringan tuh kadang suka ada. Nang mandinya gimana? Nah itu bahwa ketika kita dibuat lupa, dibuat tidak nyaman, dibuat merasa tidak termotivasi buat amal, pasti ada kemaksiatan dalam diri kita. Makanya yang harus dicarinya taubatnya. Buat ngejaga iman konsisten ini la haula wala quwata illa billah. Kita cuma bisa ikhtiar dengan semampu-mampunya, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya. Jadi berbahagialah orang-orang yang bahkan sampai hal sederhana ya, masuk toilet dikasih ingat masuk pakai kaki kiri aja itu udah kehebatan yang luar biasa. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sadrahu lil Islam. Jadi hebatnya kita itu ketika menyadari bahwa iman saya lagi masalah nih, gitu. Maka harus diperbaiki gitu. Jadi buat orang-orang yang rasa, saya kayaknya lagi bermasalah nih, saya gimana ya gitu ya. Justru itu tuh ada rasa keren, bagus, karena ada feeling guilty gitu, ada perasaan bersalah bahwa saya harusnya nggak gini. Nah, ini yang keren. Nah, justru yang nggak boleh itu ada pembenaran dari kesalahan. Mempunyai dalil sendiri. Nggak apa-apa lah, saya kan hafiz Quran. Nggak apa-apa kali ya, kan saya udah hafiz Quran, jadi udahlah biarin gini-gini aja gitu misalnya. Saya udah lagi beras anak yatim, nggak perlu sholat. Kayak gitu, padahal kan nggak gitu. Justru nggak boleh. Nggak ada, emang bercanda itu Bang. Ya bercanda. Nah, kayak justru ketika kita menyadari itu keren. Kita menyadari bahwa dari kesalahan. Bahwa saya tuh nggak boleh gini loh, saya tuh harusnya gini. Kayak sebenarnya kayak marah. Kita masih udah hijrah pernah marah nggak? Setelah itu kayak marah mungkin ya pernah kan. Pernah pasti. Namanya kita manusia. Cuman kayak ada perasaan bersalah kan? Iya, perasaan ini memang sebenarnya ini tidak pantas saya lakukan gitu. Tapi mau gimana lagi? Memang keadaannya harus apa ya? Berat kok emosi gitu sampai lanjut. Iya. Marah karena apa? Terakhir yang diingat. Yang sampai agak meledak lah. Sampai aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Pernah marah itu, dan itu ketika saya tuh di rumah, ketika nongkrong ya, di nongkrong yang mungkin ini kalau dibilang aib sih bukan,
kalau dibilang ini keburukan ya memang ini buruk, tapi mau nggak mau gitu saya nongkrong di suatu tempat dan di situ pun ada orang-orang yang sedang keadaan baru bermaksiat gitu, keadaan baru minum. Saya nongkrong di situ, memang saya sengaja gitu datang ke situ sengaja, biar nggak ada jarak lah di antara kita gitu. Maksudnya meskipun saya udah nggak minum, tapi yang penting kita nggak ada batasan gitu, tetap enjoy nongkrong, tetap nyantai gitu, tetap ngopi juga. Dan di ketika itu pun, suatu ketika itu ditawarin gitu, saya udah gitu, ini udah gitu, gitu, minum tawarin saya udah silahkan gitu, bilang gitu, asikin aja gitu. Tapi nawarnya itu kadang nggak enak banget gitu. Kalau waktu nggak ada orang yang lihat cuman orang-orang itu aja sendiri nggak apa-apa gitu. Nah, ketika itu pun nawarinya di depan orang tua saya gitu. Jadi kan seolah-olah saya seperti itu lagi gitu kan. Dan mau nggak mau pun saya udahlah marah gitu. Marahnya gimana? Ya sudah, habis keadaan itu pun langsung, dan seketika itu udah marah, udah nggak bisa dibendung, udah sampai berantem, sampai pukul, sampai mukulin juga. Tapi itu pun gimana ini kalau nggak diberi pelajaran, orang ini bakal ngelunjak lagi, nerusin lagi gitu. Udah anggap aja Roni budak ini masa sepele, udah nggak mungkin lah berani gini, nggak berani marah. Tapi saya juga manusia gitu, bener. Saya bukan malaikat. Kalau malaikat aja pun bisa taat terus kan. Tapi kalau manusia kadang taat, kadang ya setengah taat gitu. Bukan naik turun lagi ya, keluar masuk itu tadi iman. Jadi kalau ketika kita diuji, ketika kita sabar, bolehlah gitu. Tapi kalau ketika ini sudah sebagai terlalu melecehkan kita pun, apalagi itu orang kenal gitu. Kalau orang nggak kenal mah masa bodoh saya bilang gitu. Tapi ketika itu orang kenal juga gitu, di depan orang tua pula. Di depan orang tua, maksudnya orang tua ngelihat dari jauh gitu. Lalu redanya? Akhirnya pun ya sudah, ketika itu pun udah chaos, kacau di situ. Akhirnya saya menyendiri aja. Saya pergi aja lah. Dan sampai akhirnya saya pergi, udah saya itikaf lagi di masjid lah, daripada saya di luar masjid ini saya nggak bisa kontrol. Ternyata memang iman suasana masjid itu tadi, ketika di masjid kita bisa taat gitu, ingat kebesaran Allah, di majelis ingat kebesaran Allah. Tapi ketika kita sendiri ini sangat rewel sekali iman ini gitu. Ibarat motor ini gampang rusak, kalau iman pun juga gampang goyang juga. Jadi iman suasana, iman suasana gitu. Bagaimana kita ini belajar untuk dapat mensuasanakan gitu, agar suasana ini ada obrolan perkara iman, ada obrolan kebesaran Allah. Ini gimana caranya kita ini mensuasanakan gitu, bukannya kita ini malah tersuasana dengan suasana tersebut. Dan memang syarat hijrah itu membangun suasana keimanan dan hidup di suasana keimanan yang baik ya. Karena suasana itu memang dihadirkan, diciptakan supaya konsisten iman kita. Karena kayak nongkrong ngobrol sama para hafiz Quran, pasti kita akan termotivasi buat ngapal Quran. Nongkrong sama yang ahli ibadah, pasti kita akan termotivasi buat beribadah. Tapi lihatin, ketika kita nongkrong dengan yang nggak pernah sholat, kita mau sholat aja canggung, kadang izin. Apalagi rasa ya, karena rasa ini nggak kelihatan, kita bisa izin, tapi hati ini kan kadang nggak bisa dipungkiri gitu. Bentar ya absen dulu gitu, tapi kadang hati ini pengen nongkrong. Itu Bang Roni yang itu loh, aku tadi menarik kayak iman suasana yang Merpati itu, ceritain yang Merpati. Karena umat akhir zaman ini sangat-sangat rewel. Ibarat iman ini rewel, seperti motor itu gampang rusak gitu, rewel terus gitu. Begitu pula iman seseorang ini, setiap insan, setiap manusia ini, maka hati kita ini perlu kita suasanakan. Sebagaimana kita ini beli merpati di pasar, kita beri merpati di pasar, setelah kita beli, kita kurung dulu di dalam kurungan atau di dalam sangkar merpati selama 3 hari, mungkin 7 hari, mungkin lebih. Dan ketika kita lepaskan merpati itu pun, di suatu ketika merpati itu pun akan kembali lagi kan ke sangkar tersebut. Dan begitu pula dengan diri kita, dengan hati kita ini, maka kita perlu mensuasanakan hati kita ini dengan suasana-suasana masjid, amalan-amalan masjid. Maka kita belajar untuk iktikaf di masjid. Kita iktikaf di masjid bukan hanya di bulan Ramadan kemarin saja, tapi ketika kita selepas Ramadan pun, bagaimana amalan-amalan yang di dalam bulan Ramadan kita amalkan di luar bulan Ramadan ini. Jadi kita seolah-olah mendapatkan kemenangan ini dari
iman kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Itu suatu perkara yang sangat luar biasa. Pernah nggak marah? Yang terakhir jangan ingat, yang sampai ngerasa, ya Allah harusnya saya nggak kayak gitu. Aku tuh kan orangnya sekarang nggak pernah marah ya. Jadi aku tuh sekarang seringnya ramah. Marah aku tuh cuman bisa diem nggak? Udah gitu. Baliklah. Serius. Mana ya kameranya ya? Serius. Marah ke Yahudi boleh nggak saya di Israel? Itu beda cerita. Itu kayaknya wajib. Jadi kayak marah pernah diberlakukan di jalan dengan tidak adil. Maksudnya tuh marah tuh lebih gini. Saya mengeluarkan sebuah sikap atas emosi saya yang berlebih, kan takaran berlebih juga teman-teman tahu lah. Jadi itu sih ya, karena kalau dulu tuh sering banget marah. Dan aku pernah merasa sangat menyesal dengan marah. Jadi alhamdulillah semakin kesini ya latihan sabar kan. Jadi kalau tadi beliau kan banyak ke masjid. Gua naon latihan apa? Latihan akunya. Siapa yang minta sabar pasti dikasih banyak ujian ya. Jadi jangan minta sabar, Wan. Jadi kalau minta sabar pasti dikasih banyak masalah. Tapi justru pertamanya mungkin marah, tapi akhirnya kita disadari bahwa itu nggak menyelesaikan masalah loh ketika marah tuh. Termasuk kayak mohon maaf misalkan ke istri atau keluarga, ke anak misalnya. Terakhir misalnya marah sama istri, tapi akhirnya tuh kayak lebih menyadari bahwa itu sesuatu yang salah gitu. Karena ciri orang yang takwa itu di Quran surat Ali Imran kan disebutkan. Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadzibina ghaiza wa afina 'anil nas ya gitu kan. Yang satu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, bahagia maupun sulit. Yang kedua, wal kadzibina ghaiza dia menahan amarah meskipun dia sebenarnya sanggup buat marah. Wa afina 'anil nas, dan dia maafin kesalahan orang lain. Nah, ini yang akhirnya ketika kita tahu dan ilmunya kita dapetin, kita bisa lebih nahan itu karena udahlah, sesuatu yang tidak mengenakan ke kita itu mungkin karena ada kemaksiatan dari kita yang buat istighfari, atau yang kedua ya intinya sebagai penggugur dosa ya. Atau yang berikutnya yang kedua itu Allah lebih mengetahui kondisi hambanya ketika disakiti ya, diperlakukan tidak adil. Respon awal itu menentukan kita pada akhirnya. Respon ada sih kayak gitu ya. Nah, refleks itu. Ketika astagfirullah itu akan menggugurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Tapi astagfirullah yang dengan hati ya, bukan yang astagfirullah. Nah, itu beda. Harusnya astagfirullah tuh meminta maaf ya. Ini malah jadi memarahi keadaan kan. Saya bentar dulu ya. Sekarang menyikapi kalau banyak pertanyaan teman-teman ini, karena ini kan termasuk pertanyaan, termasuk saya lah ya. Iya. Mengenai naik turun, keluar masuk tadi kan udah enak jawabannya. Ada yang ya kita berarti harus merevisi lagi maksiat kita, harus benar-benar ditekan sampai nggak ada. Kemudian masuklah ke lingkungan yang sangat baik, pulang ke masjid, aku nyebutnya pulang ke masjid ya, pulanglah ke masjid dan nikmatin gitu suasana. Apalagi yang bisa dilakuin supaya menjaga, ini jangan naik turun nih gitu, atau naik turunnya ada tapi jangan sampai perbuatan saya pun naik turun. Misalnya mau nggak mau sholat kan harus, ada momennya. Aduh di rumah aja deh nanti deh. Gitu. Subuhan nanti aja lah. Betul. Jadi apa lagi nih? Jadi suasana ini ternyata sangat pengaruh sekali. Ketika orang ini tidak pernah dapat pencerahan atau dapat pembicaraan perkara iman atau dapat tausiah atau ceramah dari ustadz atau kiai di sekitar kita ini, maka ketika kita ini mendengarkan atau ketika kita ini silaturahmi, itu adalah salah satu juga gitu untuk menjaga agar stabil iman kita ini. Maka ada yang dari lagunya Opik ya, Tombo Ati itu orang soleh kumpulono kan, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ini kumpulin gitu. Maksudnya dikumpulin ya kan kita bukan kita ngumpulin dudukin enggak, tapi kita kan yang datang silaturahmi. Terutama kalau kita datang ke ustadz atau kita datang ke ajengan atau ke kiai atau ke ulama, minimal kita datang minta doa atau kita minta nasihat aja gitu. Buah tangan yang paling baik ketika kita silaturahmi ini adalah nasihat yang baik, yaitulah amal agama yang untuk senantiasa kita mudah untuk mengamalkannya itu tadi. Terus
sekarang kan gini, berbicara mengenai nasihat tadi kan ya. Semua orang kan bisa berbicara nih. Mana memisahkan nasihat yang baik, mana nasihat yang kurang baik? Bisa nggak? Jadi nasihat itu semuanya sebenarnya baik ya, tetapi karena hati manusia ini berbeda-beda, bermacam-macam gitu, maksudnya bermacam-macam karakter hati atau karakter orang. Jadi kita bisa belajar dulu, kita belajar dari karakter seseorang gitu. Jadi kita bagaimana kita ini menasihati seseorang, tetapi seseorang tersebut tidak tersinggung atas apa yang telah dilakukannya itu tersebut. Jadi kuncinya tersinggung tetap menjadi sebuah keharusan yang dijaga gitu ya. Jangan iya, sampai tersinggung. jangan sampai meskipun itu benar-benar salah gitu. Iya. Meskipun itu sudah kelihatan salah, tapi jangan sampai kita ini menyinggung perasaan gitu. Karena memang dakwah ini kerja atas hati. Jadi kita harus berhati-hati dalam usaha atas hati ini. Walaupun yang disampaikan kebenaran, tapi jangan sampai dia Berusaha sakit hati jangan, gitu kan ya. Gimana caranya berusaha jangan apa yang ada saudara atau teman kerabat kita ini ketika melakukan kesalahan kita nasihati agar tidak tersinggung, ini gimana gitu. Jadi bikin saja suasana hati yang kita nasihati atau yang ngobrol sama kita ini biar seneng, ini gimana gitu. Meskipun keadaan memang bener-bener yang dilakukan baru keadaan memang baru salah gitu. Keren. Nah, jadi yang cara menyampaikannya salah bisa bermasalah. Kayak kita mau ngasih emas dengan cara dilemparin ke orang itu, emasnya nggak akan dilihat, benjol di kepala yang dilihat. Dirasakan. Karena gengsi juga buat ngambil. Emasnya sekilo kan? Sekilo. Udah dilempar Bocor. Gengsi. Tapi kalau aku sih kayaknya lupa sakitnya. Kalau orangnya lari itu baru kita lupa sakit. Jadi ketika kita mempresentasikannya dengan indah, maka akan menjadi suatu keindahan. Jadi seperti itu penting. Itu sih. Jadi alhamdulillah nih, mungkin closing statement aja ya. Untuk bagian di YouTube-nya, kalau di live IG kita masih lanjut. Jadi kesimpulan yang paling match dengan hari ini yaitu dakwah itu menjadi kewajiban seorang muslim. Begitu juga ketika seseorang sudah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti selesai di sana. Proses pembelajaran yang paling terbaik adalah dengan cara kemudian mengajarkan. Tapi bukan maksudnya mengajarkan sesuatu yang seolah-olah kita merasa lebih baik, tapi dalam arti kita berusaha untuk memberikan pengajaran agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada siapa saja yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memperbaiki amalan kita. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah perbaiki amalannya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Saya Handi Boni, Bang Roni Bodaks, Ayu Dia, semua orang yang senantiasa berusaha berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, bukan untuk membuktikan bahwa kita lebih baik, tapi ingin mengajak semua orang untuk sama-sama menjadi baik. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Roni juga diberikan keistiqomahan dalam berdakwahnya. Sekali lagi ini mudah-mudahan jadi suatu kisah obrolan santai kita yang bermanfaat gitu ya. Amin. Insyaallah. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.